Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Haha, bercanda, kami punya 9 buah, kalian bertiga. Bagaimana menurutmu? Lagi pula, ada banyak orang di tim kami yang perlu meningkatkan kekuatan mereka, dan kami berharap bahwa Chang'an bersaudara akan memaafkanku. Xiao Yan tersenyum segera, berkata, buah ini adalah hal yang baik. Meskipun itu adalah pohon roh sumber 8 harta yang pertama kali ditemukan oleh Guyan Protos, jika mereka tidak muncul dari Xiao Yan, Guyan Protos tidak hanya tidak bisa mendapatkan buah, tetapi juga bisa mati di sini. Jadi berbicara, distribusi Xiao Yan sudah sangat baik kepada Guyan Protos. Bahkan jika Xiao Yan tidak memberi mereka, Guyan Protos tidak akan memiliki gosip. 12 buah, tim yang tak kenal takut dibagi menjadi 9, dan Protos Yan kuno menerima 3. Adapun bagaimana mengalokasikan buah ini, Xiao Yan masih memiliki beberapa sakit kepala. Dengan bola dan Raja Skala Naga, tim yang tak kenal takut memiliki 17 orang. 9 buah ini jelas tidak cukup. Yah, mari kita lakukan dengan cara yang paling sederhana, kata Xiao Yan. Setelah semua orang saling memandang, mereka mengangguk, tampaknya cara ini adalah yang paling adil. Di sisi lain, Yan Protos kuno, dikelilingi oleh Zhou Chang'an, semua terkejut. Saya bertanya-tanya apakah Xiao Yan tidak menyadari betapa berharganya 8 harta karun itu, atau apakah Xiao Yan begitu murah hati. Jika ditangkap, Xiao Yan mungkin tidak memilikinya. Tim yang tak kenal takut itu penuh sesak, tetapi ia tertawa dan berbunga, dan tampaknya mereka terutama bahagia. Adapun siapa yang bisa mendapatkan 8 harta ini, sama sekali tidak penting. Keharmonisan orang-orang itu seperti keluarga. Yan Protos adalah yang pertama kali melihat tim seperti itu. Beberapa orang di Zhou Chang'an menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Di dunia ini di mana minat adalah yang paling penting dan yang kuat adalah yang paling dihormati, ini benar-benar pertama kalinya saya bisa bergaul dengan tim yang harmonis seperti teman dan kerabat. Mata Zhou Chang'an tidak bisa membantu tetapi jatuh ke Xiao Yan yang menatap semua orang dengan senyum tipis. Matanya juga lembut. Xiao Yan memandang mereka seperti orang yang dicintainya. Setelah keputusan dibuat, 9 buah juga dibagikan kepada semua orang. Xiao Yan selalu beruntung, tetapi juga mendapatkannya, dan kemudian Zenni, Ziying, Long Xitian, Qin, Das, Storm, Dragon, Langtian dan Qianing, 9 orang dibagi menjadi 8 harta. Xiao Zhan tampak kehilangan, sangat tidak bahagia, dan berkata, aku tidak menginginkannya, aku hanya tidak tahu seperti apa baunya. Xiao Zhan wajah pahit labu, saat ini meraih buah Qianing, mata tertunduk menjadi bulan sabit, tersenyum pada Xiao Zhan, menyerahkan buah. Xiao Zhan sedikit terpana, wajahnya merah, dan semua orang bermain-main ketika dia melihat situasinya. Adegan itu agak lucu untuk sementara waktu. Ibu, buah ini tidak banyak berguna bagiku, biarkan aku memberikannya kepadamu. Long Yan juga datang ke King Muer dan menyerahkannya kepada King Muer. Melihat tim yang tak kenal takut berbagi satu sama lain, Yan Protos kuno sedikit tergerak, dan tampaknya di dunia yang egois ini, kelompok orang ini tampak begitu tidak pada tempatnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan memandang Zhou Chang'an dan berkata, mari kita mulai, kita alkimia, apakah itu berhasil atau tidak, kita harus mencobanya. Zhou Chang'an juga mengangguk dengan lembut, dan semua orang menyerahkan posisi itu. Pada saat ini, Lang Tian dan Xiao Yan berdiri di tengah, dan Jin Chentao datang. Menurut Zhou Chang'an, setidaknya 3 apoteker penyulingan diperlukan untuk membuatnya. Cukup untuk 3 orang. 1 obat utama, 2 obat pembantu. Jadi, siapa obat utama di sini? Jin Chentao berkata, 1 obat utama, 2 obat pembantu. Jadi, siapa obat utama di sini? Jin Chentao berkata perlahan. Saya pikir, siapapun yang terkuat di sini, biarkan dia menjadi ahli pengobatan. Xiao Yan berhenti dan berkata, Xiao Yan tidak begitu mengerti tingkat apoteker. Sekarang dia tidak tahu tingkat apa yang telah dia capai, dan dia tidak tahu apa tingkat sakral kedua. Saudara Xiao Yan, apakah ramuan yang telah disempurnakan baru-baru ini? Jin Chentao bertanya. Xiao Yan mengingatnya, berbicara tentang ramuan yang baru saja disuling, itu Ling Yun Xuan Tiandan,
Xiao Yan mengambil satu dan memberikannya kepada Jin Chen Tao. Setelah mengambil tangan Xiao Yan penuh dengan esensi spiritual dan Siang Xuan Tiandan, wajah Jin Chen Tao menjadi lebih dan lebih bermartabat, dan ekspresi yang luar biasa segera muncul. Dan kemudian suara itu menjadi sedikit serak dan berkata, ini adalah ramuan kembar. Xiao Yan mengangguk dengan lembut, berbicara, Ling Yun Xuantian dan dikembangkan secara khusus oleh Lang Tian. Xiao Yan membuat Ling Yun Xuantian dan lebih sempurna berdasarkan Lang Tian. Ramuan kembar sulit bagiku, bisakah aku mengajukan satu pertanyaan lagi? Apa tingkat kekuatan jiwamu, Brother Xiao Yan? Jin Chen Tao masih tampak sulit dipercaya. Segera, kekuatan jiwa ranah suci Xiao Yan terpancar. Pada saat yang sama, Yan Protos kuno semua merasakan kekuatan jiwa yang kuat dan menatap Xiao Yan dengan kaget. Alam suci, seru Jin Chen Tao, karena bahkan dia tidak mencapai kekuatan jiwa alam suci. Dia tahu bahwa penanaman kekuatan jiwa membutuhkan banyak keberuntungan selain bakat yang kuat. Tidak ada yang jauh lebih sulit untuk dibudidayakan daripada pembalasan. Jin Chen Tao segera tersenyum pahit dan berkata, level obat pemurnian Brother Xiao Yan hanya dapat mencapai tingkat kesucian yang kedua, tetapi kekuatan jiwa dari alam suci mampu memperbaiki level eliksir yang lebih tinggi, dan yang pertama nama ramuan itu adalah koagulan Jiushuan. Setidaknya apoteker suci keempat diperlukan, tetapi saya pikir dengan jiwa yang kuat dari Brother Xiao Yan, seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Ketika Zhou Chang'an mendengar kata-kata Jin Chen Tao, dia sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa jiwa Xiao Yan mungkin begitu kuat dan rahasia di dalam hatinya. Tidak heran Jiang Ya akan ditanam di tangan Xiao Yan, itu hanya monster. Oke, ayo kita mulai. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan tripod cemara, yang merupakan tripod obat terbaiknya, tetapi Jin Chen Tao menggelengkan kepalanya dan segera mengeluarkannya. 3 tripod obat lebih kelas atas daripada tripod cemara Xiao Yan dalam hal bahan tripod obat. Xiao Yan Pan duduk, dia menatap Dan Fang dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Jin Chen Tao, tahun bahan obat dan sebagainya. Bahan obat hampir tidak cukup. Beberapa bahan obat memiliki beberapa perbedaan dalam tahun-tahun dan seharusnya memiliki sedikit efek. Jawab Jin Chen Tao. Xiao Yan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Obat mujarab biasa hanya dapat mempengaruhi kualitas ramuan, tetapi persyaratan Dan Fang ini sangat ketat, dan bahkan sedikit penyimpangan dapat sepenuhnya menyebabkan kegagalan alkimia. Sederhananya, Xiao Yan juga menyimpan beberapa ramuan obat di cincin magang yang dia kumpulkan di sepanjang jalan, terutama tim Lanshan dan tim Aliansi Dusan. Bahan obat yang diperoleh memiliki efek yang besar. Hampir tidak cukup untuk membuat 3 gumpalan 9 pelambatan, setidaknya dengan cara ini peluang keberhasilan penyulingan lebih besar. Lang Tian, kamu bertanggung jawab atas integrasi, Brother Jin Chen Tao, kamu bertanggung jawab untuk pemurnian, aku bertanggung jawab untuk pemurnian akhir. Xiao Yan segera mengatur, Lang Tian dan Jin Chen Tao keduanya mengangguk dengan lembut, dan mereka bertiga duduk berdampingan. Sebelum tripod obat, dibandingkan dengan api langit Xiao Yan, nyala api Jin Chen Tao juga setengah pon, lagi pula itu berasal dari dunia atas yang mewarisi nyala api, kekuatan nyala api juga cukup mengerikan. Gas sumber abadi melonjak, api Jin Chen Tao berwarna merah dengan semacam emas gelap, nyala api mengalir ke tripod obat-obatan, nyala api merah emas naik dan terbakar. Mata semua orang juga melewati nyala api di Yao Ding, dan wajahnya terpantul dalam warna merah menyala. Melihat nyala api besar di Yao Ding, Zhou Chang'an juga menunjukkan senyum tipis dan sepertinya merasakan Jin Chen Tao. Bangga, aku mulai. Teknik penyulingan Jin Chen Tao juga sangat terampil, nilai bahan obatnya tidak rendah, namun Jin Chen Tao masih bisa memperbaiki ratusan bahan obat pada saat yang sama. Butuh banyak energi dan waktu, belum lagi integrasi. Karena itu, ramuan ini tidak memiliki 3 apoteker, dan memang sulit membuatnya. Jin Chen Tao menyaring bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan. Lang Tian juga terampil dalam gasifikasi sumber abadi menjadi nyala api. Meskipun apinya tidak sebagus Xiao Yan dan Jin Chen Tao, Lang Tian bertanggung jawab atas fusi yang diperlukan untuk fusi. Tidak tinggi. Selain itu, bakat pemurnian Lang Tian yang sebenarnya tidak lebih lemah dari Xiao Yan,
dan karena Lang Tian sangat terobsesi dengan obat pemurnian, seperti kata pepatah, ketekunan dapat menebusnya, jika bukan karena kekuatan jiwa, tingkat pemurnian Lang Tian akan berada di Xiao Yanzi. Aktif. Jika Lang Tian di masa depan dapat membuat terobosan dalam kekuatan jiwa, keterampilan memurnikan obat pasti akan tumbuh ke tingkat yang mengerikan, jadi meskipun kekuatan jiwa Lang Tian sedikit lebih lemah hari ini, tetapi dengan teknologi pemurniannya sendiri, itu tidak inferior. Kesalahan cairan fusi sangat kecil. Bahkan jika ada kesalahan, selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun, tekanan Xiaoyan sedikit lebih berat. Xiaoyan perlu mencampur bubuk kontrol obat dengan obat cair secara akurat, langkah-langkahnya harus akurat, satu langkah akan menyebabkan kegagalan alkimia. Ribuan cairan obat dan bubuk ditangguhkan di tripod obat Xiaoyan, bagian pertama dari bahan obat telah sepenuhnya disuling dan digabung, ini adalah langkah terakhir bagi Xiaoyan untuk menjadi dan langkah paling kritis juga diserahkan kepada Xiaoyan. Ketika telapak tangan Xiaoyan terbalik, 10 inti ajaib berwarna merah darah memancarkan gas berdarah kental. Dengan sedikit gelombang, mereka ditembakkan ke tripod obat-obatan, pada saat yang sama, api langit berwarna-warni Xiaoyan meningkat. Di seluruh tripod obat-obatan, nyala api membakar, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat, tetapi untungnya, pesona itu telah diletakkan sehingga tidak akan menyebabkan api membakar gunung. Pada saat ini, Xiaoyan sepenuhnya terserap dalam 10 kor ajaib, dan darah terjerat dari inti sihir itu, dan dia melawan keras kepala di tripod obat-obatan. 10 kor ajaib ini juga menjadi prioritas utama Cheng Dan. Setelah beberapa saat, sumber energi abadi di tubuh Xiaoyan juga melonjak, dan konsumsinya sangat besar. Akhirnya, 10 kor ajaib ini semuanya dimurnikan. Selanjutnya, Xiaoyan terus menggabungkan bubuk obat halus dan larutan obat satu persatu, dan kemudian berubah menjadi massa energi seperti pasta di tripod obat, perlahan-lahan mengambang di tripod obat. Di bawah pembakaran terus-menerus dari Xiaoyan Tianhuo, bubuk obat dan solusi obat terus dimasukkan, dan massa energi seperti pasta perlahan-lahan digosok menjadi bentuk ramuan merah putih berwarna. Di bawah pembakaran terus-menerus dari Xiaoyan Tianhuo, bubuk obat dan solusi obat terus dimasukkan, dan massa energi seperti pasta perlahan-lahan digosok menjadi bentuk ramuan merah putih berwarna pucat tampaknya berhasil. Prototipe eliksir telah muncul, dan permukaannya tidak rata. Meskipun berbentuk lingkaran, ini adalah lingkaran yang tidak beraturan. Namun, Xiaoyan merasa lega saat ini. Pemurnian pertama dari 9 transfer tromboksana adalah untuk berhasil. Xiaoyan mengendalikan massa energi seperti pasta yang terintegrasi dalam tripod obat-obatan, dan juga terus-menerus dibahas pada cikal bakal eliksir, dan kemudian berputar secara teratur, dengan kekuatan jiwa dari alam suci Xiaoyan, tidak saat ini. Ada sedikit kesalahan, dan suhu api langit juga dikontrol dengan baik. Ramuan itu berangsur-angsur terbentuk, dan siang perlahan-lahan menyebar keluar. Xiaoyan mengendalikan api langit dan juga dapat ditarik dengan mudah. Suhu nyala api ditekan ke titik terendah. Untuk sesaat, seluruh tubuh tripod obat itu berwarna merah menyala. Ramuan dengan pola seperti awan adalah bentuk akhir. Namun, meskipun eliksir terbentuk, pada langkah terakhir, ia masih harus menghadapi guntur yang dibawa oleh eliksir. Jika kualitas eliksir ini adalah Xiaoyan, ia dapat memiliki kecerdasan, jadi itu normal untuk menarik dan Lei. Awan guntur tebal dan guntur menderu. Untuk menghadapi hal-hal seperti dan Lei, Zhou Chang'an ingin memimpin, tetapi ketika tubuhnya ditarik keluar, sebuah telapak tangan menekan bahunya. Dia hanya mendorongnya kembali, dan melihat sosok ramping Xiaoyan menyapu langsung ke langit. Kekuatan guntur ini jauh lebih lemah daripada platform guntur palsu, tetapi secara umum, praktik tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan kurang lebih membantu. Boom! Dan Lei melolong, kilatan petir yang menembus langit dan menerangi sekitarnya. Pada saat yang sama, seluruh hutan juga memiliki sentuhan dan siang, dan Warcraft yang tak terhitung jumlahnya menjerit, dan ada kegilaan di mata mereka. Tetapi kegilaan ini dengan cepat menghilang, dan darah yang menakutkan mereka begitu mengesankan sehingga tidak ada yang berani membuat masalah. Di tengah-tengah udara, Xiaoyan tidak menghindar atau melarikan diri, dan sumber keabadian tidak pernah digunakan setengah menit, dan dia langsung mengambil keuntungan dari kekuatan fisik untuk mengambil alih guntur ini. Doraemon,
Xiao Yan dipukuli oleh Dan Lei, dan kemudian ada beberapa Dan Lei. Sosok Xiao Yan masih tergantung di udara, tubuhnya penuh asap karena sambaran petir, dan derak raimang berputar di sekujur tubuhnya, waktu yang lama. Lei Yun akhirnya bubar, sepertinya Dan Lei ini menendang pelat besi, tetapi Guyan Protos semua melihat adegan ini dengan kaget. Kakak Xiao Yan, apakah ini penempaan dengan Dan Lei? Zhou Chang'an mengangkat nadanya, dan sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Kekuatan Dan Lei juga cukup bagus, dan 9 putaran Dan Lei bahkan lebih baik, setidaknya sebanding dengan pukulan penuh peri pertempuran bintang 4. Kekuatan seperti itu, dia tidak menggunakan jejak sumber abadi. Wei Kai di samping Zhou Chang'an juga berkata dengan terkejut. Setelah Dan Lei, tubuh Xiao Yan perlahan jatuh ke tanah, dan semua pakaiannya terkoyak oleh Dan Lei. Pada tubuh yang indah itu, dia bisa melihat dengan jelas luka yang disebabkan oleh Dan Lei, bekas luka, dan mengejutkan. Namun, tubuh Xiao Yan mengalir dengan tenda listrik. Dia memindahkan tubuh Shen Lei kuno dengan cepat. Tenda listrik di tubuhnya benar-benar menembus luka Xiao Yan, dan dia melihat luka-luka itu sembuh dengan cepat dengan mata telanjang. Setelah Xiao Yan perlahan mengenakan pakaian barunya, matanya perlahan menatap tripod obat, bakaran merah menyala memancarkan aroma kaya dandelion dan obat peoni seperti awan tergantung di sana. Ketika Xiao Yan melihat ini, wajahnya penuh kegembiraan, dan sepertinya itu tidak lama sejak dia membuat obat mujarab setelah penyempurnaan. Sukses! Zhou Chang'an juga terkejut dan diucapkan, rupanya teknik penyulingan Xiao Yan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Xiao Yan sedikit mengangguk, dia juga sedikit terkejut, karena Xiao Yan juga tidak memiliki keyakinan bahwa pertama kali dia berhasil memperbaiki Zhou Xuandan, tetapi kenyataannya adalah mereka benar-benar berhasil. Tentu saja, berkat pemurnian eliksir yang sukses ini, baik Jin Chen Tao dan Lang Tian telah melakukan pekerjaan yang sempurna, jika tidak maka tidak akan begitu mulus. Jin Chen Tao juga berdiri, melihat 9 putaran pembekuan dan berbaring di tangan Xiao Yan, matanya bersinar, dan berkata, obat mujarab ini telah melampaui tingkat kedua roh suci. Cukup untuk dibandingkan dengan eliksir tingkat ketiga atau bahkan 4. Petik 2. Xiao Yan tersenyum sedikit, mengeluarkan botol giok dan memasukkannya dengan lembut, itu adalah hal yang baik untuk membuka pintu, tapi alkimia semacam ini bukan yang pertama berhasil, dan kemudian akan lancar. Lanjutkan alkimia. Perasaan lama absen juga membangkitkan minat Xiao Yan, seolah-olah Xiao Yan, yang tidak terbiasa dengan bimbingan Yao Lao, masih ingat segalanya. Dalam 2 pemurnian berikutnya Zhou Xuandan, yang kedua masih gagal, jadi hanya 3 Zhou Xuandan yang diproduksi dari 3 herbal, tetapi keberhasilan 2 tidak terduga. Xiao Yan memegang 2 botol batu giok di tangannya, jadi dia mengambil 1 botol batu giok dan melemparkannya ke Zhou Chang'an. Kakak Chang'an, bagaimana dengan ramuan kedua? Mari kita mulai, kata Xiao Yan dengan sedikit senyum. Penyulingan 3 gumpalan 9 belokan juga menguras jiwa Xiao Yan, tetapi menyesuaikannya mampu terus menyempurnakan. Sayangnya, Xia Zhenghui bukan apoteker penyulingan, jika tidak akan lebih mudah untuk memperbaiki dan ini dengan kekuatan jiwa kuasi domainnya. Zhou Chang'an mengeluarkan ramuan kedua, tetapi sedikit mengernyit, dan berkata kepada Xiao Yan perlahan, ramuan ini disebut obat Lei Lingdan. Saya punya 5 obat untuk ramuan ini. Hanya saja, 5 di antaranya tidak lengkap, dan saya masih kehilangan ramuan obat. Petik 2. Setelah Xiao Yan mengambil dan Fang dan meliriknya, dia langsung melihat kata Lei Ling, dan Xiao Yan sedikit mengernyit. Apakah ini lebih buruk daripada Lei Ling? Tanya Xiao Yan. Lei Ling memainkan peran penting dalam ramuan ini, tetapi Lei Ling Zhou Chang'an tidak pernah ditemukan. Apakah roh guntur? Seperti namanya, Xiao Yan adalah tebakan yang berani, dan Zhou Chang'an sedikit mengangguk. Itu juga dapat dijelaskan dengan cara ini. Saya mencobanya. Bahkan jika railing ini dapat menangkapnya, pada akhirnya akan menghilang dan tidak dapat diselamatkan sama sekali, kata Zhou Chang'an dengan senyum pahit. Xiao Yan mendengar bahwa ekspresi di wajahnya agak acuh tak acuh, di tengah alisnya, senjata petir meledak dan jatuh ke langit, langit yang jernih tiba-tiba menjadi suram, seolah-olah faktor kilat di sekitar. Xiao Yan mendengar bahwa ekspresi di wajahnya agak acuh tak acuh, di tengah alisnya, senjata petir meledak dan jatuh ke langit,
langit yang jernih tiba-tiba menjadi suram, seolah-olah faktor kilat di sekitarnya cepat berkumpul. Kalau begitu aku akan memeriksanya. Bisakah aku menangkap guntur ini? Busur listrik Xiaoyan berkedip, sosoknya mengosongkan, dan itu tergantung di udara. Awan hitam gelap yang terbentuk di langit langsung terbentuk di awan. Di tengah ada kilatan guntur, dan guntur datang dengan cepat. Ini adalah kekuatan dari senjata petir, yang juga dapat menghasilkan guntur, tetapi juga dapat memanggil guntur. Selama ada awan dan hujan, itu bisa menjadi angin dan hujan, dan itu akan menjadi guntur yang diisi dengan kekuatan ledakan. Di atas langit, Xiaoyan memeriksa telapak tangannya, dan benar-benar mengambil guntur dari awan gelap. Guntur terdengar seperti ular beracun di tangan Xiaoyan, membuat suara gemericik. Xiaoyan meremas telapak tangannya, dan guntur di tangannya hancur. Guntur itu bukan guntur, tetapi produk dari kebijaksanaan spiritual yang dihasilkan oleh guntur. Namun, tempat ini adalah hutan. Seharusnya ada banyak semangat. Di udara lembab di sekitar, ada ledakan yang dibuat oleh lengkungan lengkung, dan guntur di antara awan gelap dengan cepat mengembun, dan kemudian melayang di tengah-tengah awan gelap mundur dan membentuk pusaran. Sejumlah petir berkumpul di dalamnya untuk membentuk bola guntur, dan di bola guntur, cakar yang tajam ditemukan. Ini, binatang guntur. Kulit kepala Zhou Chang'an mati rasa, tapi Xiaoyan tiba-tiba memanggil binatang guntur. Sosok di bola guntur muncul di depan semua orang. Sosok besar dengan sayap sedikit transparan, tanduk panjang di kepala, sisik biru dan putih menutupi tubuh, dan timbangan itu semua dibentuk oleh Thunder. Xiaoyan berbalik dan menatap Zhou Chang'an pada saat ini, dan bertanya, apakah ini guntur? Dengan garis hitam di sekitar Zhou Chang'an, binatang guntur itu diubah oleh roh guntur, jauh lebih kuat dari roh guntur, dan tubuh juga terbuat dari roh guntur. Mengaum, binatang guntur menjerit, dan seluruh hutan bergidik, dan kilat di sekitarnya membentuk lingkaran fluktuasi energi. Pohon-pohon hutan di bawah binatang guntur dimusnahkan dan meledak langsung menjadi bubuk, dan debu diangkat oleh petak besar. Meskipun binatang guntur hanya dapat dibandingkan dengan pejuang manusia bintang 6, ia dapat mengendalikan guntur sesuka hati. Bahkan pejuang bintang 6 harus menghindari 3 poin. Mata Zhou Chang'an sedikit terkondensasi, meskipun aku tidak tahu Xiao bagaimana Yan mengeluarkan barang-barang ini, tapi sekarang tidak ada cara lain, hanya untuk membunuhnya, mungkin dia benar-benar bisa menangkap guntur. Binatang guntur ini diproduksi oleh hutan, dan kekuatannya tidak lemah, tapi Xiaoyan menatap binatang guntur dengan tampilan yang tenang, tetapi hanya melihat samar-samar pada binatang guntur yang melolong. Jika dikatakan bahwa garis keturunan dari naga 9 lilin dapat menghalangi sebagian besar Warcraft, maka warisan Xiaoyan dari Dewa Guntur juga dapat mencegah sebagian besar guntur. Bahkan jika roh guntur ini terbentuk di Thunder Beast, Xiaoyan masih memiliki efek jera mutlak. Pada saat ini, Xiaoyan dikelilingi oleh Raimang, dan guntur di sekitarnya dinaikkan ke arah Xiaoyan, ada sesaat penuh dengan Xiaoyan, disertai dengan guntur, dan api langit Xiaoyan menyebar dari telapak kakinya. Guntur dan api saling terkait, dan Xiaoyan di udara terlihat seperti tempat tinggal ilahi. Pada saat ini, Yan Protos kuno memandangi roti itu. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa Xiaoyan memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang cara api, tetapi dia tidak berharap bahwa dia ada juga ladang ranjau. Kakak Xiaoyan, benar-benar mengerikan. Api dan guntur secara logis adalah dua sifat alami yang paling sombong. Bagaimana dua kekuatan sombong yang dikendalikan Xiaoyan ini benar-benar penasaran. Zhou Chang'an juga cemberut. Pada saat ini, binatang guntur berteriak terus-menerus. Semua petir yang awalnya mengelilinginya berkumpul untuk Xiaoyan. Xiaoyan dikelilingi oleh guntur tampaknya merupakan perwujudan dari guntur. Boom! Dengan suara keras, senjata petir muncul dari telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan tidak ragu untuk melempar senjata petir dengan keras. Targetnya adalah binatang guntur yang jauh, yang bersiul dengan pistol petir. Dan semua guntur. Hal terbaik untuk mengalahkan Thunder Beast adalah dirinya sendiri. Pistol badai petir langsung menembus tubuh binatang guntur, dan melihat bahwa tubuh besarnya dipenuhi dengan guntur langsung, dan itu seperti balon yang terus-menerus dipompa. Dengan suara keras, Thunder Beast meledak secara langsung dan berubah menjadi sinar kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebar. Di antara Raimang, ada beberapa kluster cahaya.
Ketika Xiao Yan melihat ini, dia tidak ragu untuk menjangkau. Dia tiba-tiba menjangkau dan meraih kluster cahaya. Seharusnya tidak ada keraguan bahwa kelompok cahaya ini adalah bahan obat terakhir yang melindungi sumsum Lei Ling dan Lei Ling. Ada 7 atau 8 kelompok cahaya, besar dan kecil. Xiao Yan tidak serakah, dia mencari Lei Ling kecil. Telapak tangannya sedikit mati rasa, dan Lei Ling tertangkap di tangan Xiao Yan, tetapi sebelum Xiao Yan mencibir, Lei Ling di tangannya tertegun dan hancur. Seperti yang dikatakan Zhou Chang'an, tidak ada cara untuk menyelamatkan adalah kuncinya. Beberapa Lei Ling melarikan diri, tepat ketika Xiao Yan tidak tahu harus berbuat apa, pistol badai itu menjerit dan terbang ke telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, dan ketika dia masih sedikit bingung, senjata petir langsung membawa lengan Xiao Yan ke beberapa resimen guntur Lingguang. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar dibawa pergi oleh pistol badai petir. Objek pertarungan para dewa sudah memiliki kebijaksanaan spiritual. Xiao Yan berpikir bahwa itu secara alami bisa merasakannya. Tampaknya ia memiliki cara untuk menyelamatkan roh guntur. Saya melihat bahwa pistol petir menusuk petir. Senjata petir memiliki kekuatan isap. Itu tidak menusuk petir. Sebaliknya, itu melemparkannya ke tubuh senapan. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia sedikit terkejut, dia segera mengerti arti dari senjata badai, dan tubuhnya dengan cepat melesat keluar. Kelompok cahaya badai yang berusaha melarikan diri tersedot ke dalam pistol badai. Sukses! Zhou Chang'an semua menatap pemandangan luar biasa di atas langit, karena sudah lama mempersiapkan 3 eliksir ini, dan Zhou Chang'an secara alami tidak pergi untuk menguji dan mengumpulkan guntur. Bahkan jika dia menemukan beberapa pemain kuat yang tahu cara Thunder, dia tidak bisa menyelamatkan Rai Ling, tetapi untuk sekarang, tampaknya Xiao Yan telah berhasil. Awan gelap berangsur-angsur menghilang, Xiao Yan perlahan-lahan jatuh ke bentuk pistol badai yang masih menyala dengan Rai Mang, dan Zhou Chang'an bergegas maju untuk bertanya. Kakak Xiao Yan, apakah kamu menangkap Lei Ling? Zhou Chang'an bertanya. Xiao Yan mengangkat pistol badai ke arah Zhou Chang'an, dan mengangguk dengan lembut. Dengan konfirmasi Xiao Yan, semua orang di sekitar bergetar. Oke, Lei Ling telah menangkapnya. Mari kita mulai memperbaiki Lei Ling dan... Xiao Yan berkata perlahan, Jin Chen Tao dan Lang Tian keduanya duduk lagi. Bahan obat yang dibutuhkan untuk melindungi Lei Ling dan... Tidak terkecuali koagulan Jiushuan, penting untuk diketahui bahwa memperbaiki eliksir dengan kadar seperti itu sangat melelahkan, tetapi saat ini, tidak ada cara untuk melakukannya. Zhou Chang'an memandang Xiao Yan, dan sorot matanya yang bersinar dikagumi saat ini, karena Xiao Yan lebih kuat dan lebih baik dari yang ia kira, bersama, temperamen Xiao Yan yang tidak sombong dan tidak sabar sepertinya tidak datang dari satu saya belum melihat salah satu lingkaran inferior dunia, sebaliknya, sepertinya Xiao Yan melihat dunia yang lebih besar daripada mereka. Temperamen yang berasal dari Xiao Yan, Zhou Chang'an juga melayaninya, dan segera mengerti mengapa dua anak Xiao Yan, Xiao Xiao dan Xiao Lin, sangat luar biasa, karena mereka memiliki ayah yang sangat kuat. Telapak tangan Zhou Chang'an sedikit tahu. Pada saat ini, 2 klotan 9 pelambatan muncul di tangannya, satu diberikan kepadanya oleh Xiao Yan, dan yang lainnya sudah disiapkan olehnya. Pada saat ini, ia penuh. Dagingnya sakit. Aku tahu aku bisa mendapatkannya di sini, jadi aku seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak sumber daya, itu terlalu boros. Zhou Chang'an tersenyum pahit, tapi dia hanya menyiapkan 9.000 bekuan dan medula yang cacat Lei Ling dan, adapun eliksir ketiga, dia menemukan banyak apoteker dan gagal membuatnya. Kakak Xiao Yan, bisakah kamu meminjamnya untukmu? Aku takut ramuan ketiga harus ditemukan di hutan ini. Zhou Chang'an berkata. Xiao Yan mendengar kata-kata dan memandang Zhou Chang'an. Dia secara alami tahu Zhou siapa yang ingin dipinjam Chang'an. Sepertinya tidak ada orang selain Long Yan. Bagaimanapun, World of Warcraft di hutan ini cukup kuat. Sky Lanterns telah melihatnya sebelumnya, tetapi capung tampaknya lebih kuat. Setidaknya Anda tidak perlu khawatir memprovokasi Warcraft ini, karena banyak bahan obat canggih memiliki Warcraft. Dijaga, dengan musang naga, itu berarti bahwa Anda dapat mengambilnya secara terbuka dan tanpa cedera. Mata Long Yan juga menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Kekuatan Zhou Chang'an itu sendiri sangat kuat.
Bahkan jika dia bertemu dengan tim lain selain Warcraft, Zhou Chang'an sepenuhnya mampu menghadapinya. Hati-hati. Xiao Yan melihat perintah Long Yan, dan kemudian memandang Xiao Zhan, Storm dan Nan Erming, dan memberi tanda bahwa mereka juga akan menemani Long Yan, setidaknya orang-orangnya sendiri, untuk saling menjaga satu sama lain. Ayah yang baik, kata Long, mendengar bahwa Long Yan memanggil Xiao Yan sebagai ayahnya, dan matanya hampir memelototi ketika perimeter diselesaikan. Apa? Saudara Xiao Yan adalah ayahmu. Wajah Zhou Chang'an luar biasa. Apa yang ditunjukkan Long Yan sebelumnya jelas adalah darah World of Warcraft yang kuat, dan Xiao Yan tidak memahaminya sebagai manusia. Long Yan mengangguk dengan serius. Xiao Yan sudah terbenam dalam obat penyulingan saat ini, hanya menyisakan Zhou Chang'an yang berantakan di angin. Dia berpikir, monster macam apa itu? Itu monster yang lebih menakutkan dari monster. Dalam keterkejutan Zhou Chang'an, ia membawa Yan Protoss kuno ke dalam hutan untuk mencari eliksir ketiga. Di sisi Xiao Yan, Lei Lingdan, sumsum pemurnian dan melindungi, juga terlibat gugup, dan tim yang tak kenal takut duduk diam. Tampaknya setelah memasuki World Realm Contest, momen langka ini jarang terjadi, semua orang menikmati waktu santai ini, tetapi pada saat yang sama, semua orang juga membela 3 metode pengobatan penyulingan Xiao Yan. Di samudera luas ketiadaan, itu milik benua yang lebih rendah dari Kaisar, pada saat ini, bahtera merah darah besar tergantung di atas. Di samudera luas ketiadaan, itu milik benua yang lebih rendah dari Kaisar, pada saat ini, bahtera merah darah besar tergantung di atasnya. Haha, setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu menjadi seperti apa kampung halamanku, tetapi energi di dunia ini tidak sebagus sebelumnya, aku khawatir itu tidak begitu baik, dan aku tidak tahu bagaimana serigala darah dikalahkan oleh dunia seperti itu. Di bahtera, sesosok berdiri bergandengan tangan, menyaksikan dunia dengan tenang. Hah? Bagaimana perasaanmu? Ada yang salah dengan dunia ini? Bahtera merah berdarah perlahan-lahan berkeliaran di benua-benua, sosoknya terkejut. Tuan Peri Darah. Sepertinya aku tidak melihat sosok. Pada saat ini, seseorang mengatakan pelukan penuh hormat di atas bahtera. Begitu kata-kata keluar, sosok itu juga dicurigai. Sosok ini adalah Peri Darah Hantu. Tentu saja, ia juga memiliki nama. Nama yang dulu berada di daerah benua Kaisar ini, Kaisar Hantu, pernah menyebabkan dunia penaklukan Kaisar. Neter-neter, nama ini dulunya kata terlarang di benua. Mustahil. Peri Darah Hantu itu kebingungan, dan segera datang ke puncak kota raksasa itu, dan karena sudah lama tidak ada orang yang tinggal di kota raksasa itu, lubang cacing juga menghilang, jalan-jalan ditumbuhi rumput liar, dan seluruh kota besar itu adalah Liao Wuren, tidak ada sosok. Tuan Darah Peri, tampaknya semua orang di dunia ini telah menghilang. Di bahtera merah berdarah, banyak tokoh yang melihat bidang ruang ini. Mereka datang dengan perkasa, siap untuk mencuci darah wilayah ruang ini, tetapi bagaimana? Tidak pernah memikirkan adegan ini. Tidak mungkin. Kaisar Dou benua memiliki populasi besar. Mungkinkah ada alam lain yang membunuh semua orang di benua Kaisar Dou sebelumnya? Bagaimanapun, tidak ada seorang pun, itu telah menjadi dunia mati, sebuah dunia di mana tidak ada seorang pun. Jika demikian, kota ini utuh, tidak seperti dunia yang telah mengalami perang, kecuali, mereka semua melarikan diri. Mata peri berdarah itu tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum, dan segera jiwanya kekuatannya juga meledak, mencari setiap inci ruang. Tuan Peri Darah, ada kemungkinan lain, akankah kita terjebak, dan sekarang semua yang kita lihat hanyalah sebuah fantasi. Seperti halnya Peri Darah Neter kebingungan, seseorang berkata di belakangnya, apalagi, neter tubuh Peri Darah juga sedikit gemetar, sepertinya kemungkinan ini sedikit lebih. Imajinasi. Jika itu hanya fantasi, dengan kekuatan jiwa suci saya, pasti akan ada kekurangan, biarkan aku melihat lebih dekat. Anda pergi dan menjelajahi sekitar untuk melihat apakah ada petunjuk. Peri Darah Hantu adalah bicaralah pelan-pelan, lalu instruksikan sebuah pesta untuk mengeksplorasi kebenaran. Daratan Kaisar sangat aneh dan aneh, hanya ada satu bahtera berwarna merah darah yang melintas di atas langit, sepertinya sedang mencari sesuatu. Setelah sekian lama, Kaisar itu hampir mencari seluruh benua Kaisar. Biarkan saja, tidak ada seorang pun di seluruh benua Doudi.
Itu bukan fantasi, dan peri darah hantu juga menyimpulkan bahwa ini bukan fantasi. Tidak peduli apa jenis ilusi, tidak mungkin untuk menjadi tanpa cacat, tentu saja, dia berpikir begitu, setidaknya dia belum menemukan jejak cacat, maka untuk peri darah hantu, maka semua yang Anda lihat sebelumnya adalah benar. Semua orang di daratan Doudi menghilang, semua orang di daratan Doudi menghilang, satu tetap. Ini luar biasa. Di mana mereka semua? Ghost Blood Fairy berjanggut-janggutnya, memikirkan kemungkinannya. Apakah kamu telah melarikan diri ke alam lain? Jika bukan karena dunia fantasi, kemungkinan memang yang terbesar saat ini. Segera, peri darah hantu menoleh dan berkata kepada salah satu anak buahnya, pergilah, periksa. Apa wilayah udara yang paling dekat dengan daratan Kaisar? Lagi pula, tidak ada wilayah udara menengah yang mau menerimanya. Sejumlah besar orang dengan kekuatan rendah akan menempati sumber daya wilayah udara. Saya pikir, harusnya melarikan diri ke wilayah udara yang lebih rendah. Kosong, jangan biarkan aku menemukannya, jika tidak peduli dunia mana yang kosong, aku akan membunuh mereka semua, sama seperti tahun itu. Petik 2. Susun, orang yang diperintahkan oleh peri darah hantu kembali, dan mengeluarkan sketsa dengan beberapa lingkaran yang tertulis di atasnya. Melihat lingkaran-lingkaran ini, hantu peri darah hantu itu sedikit mengernyit. Karena beberapa alam ini, alam roh yang paling dekat dengan daratan Kaisar adalah alam roh, dan bahkan jika alam roh itu paling dekat dengan daratan Kaisar, akan memakan waktu 500 tahun untuk melakukan perjalanan di antara keduanya. Itu menjadi sangat kecil secara instan. Adapun beberapa alam di luar alam jiwa, dibutuhkan hampir 10 juta tahun untuk berpindah dari lautan ketiadaan ke laut kosong. Dalam sketsa ini, tidak ada semangat juang, dan mengapa itu tidak ditemukan. Di dunia besar, secara alami Xiao Wutian menggerakkan tangan dan kakinya. Bagaimanapun juga, peri darah hantu hanyalah peri yang berperang, dan Xiao Wutian adalah dewa yang bertarung, tentu saja, bahkan jika Xiao Wutian adalah dewa yang berperang, sulit untuk menyembunyikan dunia yang besar, dan alasan mengapa dia bisa bertarung tersembunyi dari dunia besar, pada kenyataannya, penghargaan itu seharusnya dikaitkan dengan benua Kaisar. Jika bukan karena kekuatan benua Kaisar, Xiao Wutian tidak akan berhasil. Tetapi kemudian, untuk benua-benua, ia juga memiliki banyak trauma, tetapi layak untuk dikorbankan sedikit dibandingkan dengan dunia yang hancur. Daratan Dodo dan pertarungan besar hampir berbatasan satu sama lain. Hubungan antara keduanya seperti saudara kembar. Pada zaman kuno, ada bagian yang berjalan melalui dua bidang. Karena itu, bakat yang pernah lahir dalam pertarungan besar semuanya dipromosikan ke benua-benua, dan aliran bakat yang stabil juga membuat kesejahteraan benua makmur bagi banyak kalangan, termasuk dunia Dewa Darah. Dibandingkan dengan dua dunia, benua Doudi jelas milik kakak, yang terakhir milik adik laki-laki. Kakak melindungi adik laki-laki di belakangnya. Sekarang, jika kakak lelaki itu dalam kesulitan, dunia pertempuran secara alami akan berdiri dan membantu. Tetapi pada saat ini, peri darah hantu bukan orang luar dari alam lain. Jika Anda membicarakannya, sedikit orang yang tahu asal-usulnya, karena waktunya terlalu lama, tetapi peri darah hantu ingat bahwa kota kelahirannya yang sebenarnya bukanlah benua, tapi dunia yang hampir terlupakan. Oh, aku hampir lupa, kampung halaman asliku, dalam waktu yang singkat, sepertinya kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri kecuali benua pendendam. Mulut Nether Blood Fairy mencibir, seolah-olah semua ini dilihat olehnya sudah. Setelah susun, bahtera berwarna merah darah ditangguhkan di atas kota Ripet, dan peri darah hantu berdiri di kekosongan, matanya mengungkapkan pikirannya, dan dia berkata perlahan, sepertinya aku ingat bahwa aku datang ke sini dari awal. Mengapa benua Kaisar tidak lagi melihat salurannya? Kota yang robek juga kosong, karena terletak di kehampaan, bangunannya tidak ternoda debu, setidaknya terlihat baru dan tampaknya masih ada orang yang tinggal di dalamnya, tetapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun di daratan. Hantu darah peri datang ke depan kota Tearing, dia menggantung di kekosongan, dan telapak tangannya menjulur ke depan, telapak tangannya memanjang setengah untuk berhenti, bukan karena dia berhenti, tetapi karena ada penghalang tak terlihat di depan, menghentikan telapak tangannya. Sepertinya itu benar-benar seperti yang aku harapkan. Mereka benar-benar semua melarikan diri ke benua pertempuran, tetapi dalam ingatanku,
ruang benua pertempuran terbatas dan tidak mungkin menampung begitu banyak orang di benua pertempuran. Orang tidak tahan. Tampaknya untuk menghindari perang, mereka telah menemukan banyak metode, tetapi pada akhirnya, metode seperti itu hanya berdoa dan menipu diri mereka sendiri. Senyum yang tidak bermoral muncul di wajah peri darah hantu, seolah-olah melihat penghalang ini. Ketika dia bisa memastikan tebakannya benar, bentuk peri darah hantu sedikit demi sedikit surut, dan telapak tangan perlahan-lahan muncul. Sumber dari peri yang bergejolak itu berasal darinya, memancarkan warna merah, dan aku melihat bahwa di kekosongan itu berubah menjadi darah berukuran 100 kaki. Palem, menghadapi penghalang adalah tembakan keras. Dengan suara teredam, telapak berdarah dari peri darah neter hancur secara langsung, tetapi penghalang itu tidak ada gelombang. Tampaknya telapak berdarah dari peri darah neter tampaknya berkerikil di depannya. Ghost Blood Fairy sedikit mengernyit, dan sepertinya penghalang itu jauh lebih kuat dari imajinasinya. Aku takut bahkan penghalang ini sulit bagiku untuk dikerahkan. Setidaknya perlu kekuatan dosen untuk mengeluarkan penghalang tersembunyi. Benua Kaisar adalah yang terkuat tetapi Dosian. Siapa yang mengatur penghalang ini? Dia sangat bingung. Mungkin, benua selalu menyembunyikan dewa pejuang dewa. Memikirkan hal ini, hantu-hantu peri darah Belanda telah menyusut. Jika demikian, selama dewa pertempuran muncul, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Di sini, melihat penghalang, ada bahaya ekstra di mata peri darah hantu, dan dia tidak lagi berani bertindak gegabah, tetapi segera mengirim seseorang untuk mengirim pesan kembali ke alam dewa darah, dan dia perlu mengirim dewa pejuang yang kuat di sini, jika tidak, kekuatan tidak mungkin untuk menembus penghalang ini di depan Anda. Butuh hampir 100 tahun untuk mengirim informasi ke dunia Dewa Darah. Mulai dari dunia Dewa Darah hingga benua-benua, butuh 500 tahun untuk menggunakan ruang susun tercepat di Bahtera. Tentu saja, untuk peri yang bertarung, selama 500 tahun, jika keesokan harinya. Karena itu, biarkan mereka beristirahat selama 500 tahun lagi. Kebetulan bahwa sumber abadi dari Samudera Emas benua Doudian sangat kuat. Pada masa ini, kita akan berlatih dan menstabilkan di benua Doudian ini selama 500 tahun. Kata peri darah, meninggalkan tabut air mata dalam bahtera merah darah dengan tergesa-gesa. Setelah bahtera merah berdarah berangsur-angsur pergi, di belakang penghalang yang diserang peri berdarah neter sebelumnya, sebuah sosok berdiri di sana. Keberadaan sosok ini secara alami adalah Santo Pelindung Benua, Xiao Wutian. Aku tidak berharap akan ditemukan begitu cepat. Tidak ada banyak waktu untuk kita. Harapan ada padamu, Xiao Yan. Gumam Xiao Wutian, dia mencapai kekuatan dewa yang bertarung, tapi dia setelah tembakan diambil, itu pasti akan mengundang serangan balik gila dunia Dewa Darah. Demi dunia, Xiao Wutian memilih untuk sementara waktu menghindari pertempuran. Ini adalah langkah terakhir. Daratan Kaisar, di ujung lain lautan ketiadaan, Xiao Yan masih dengan gugup memperbaiki Leiling dan pelindung Kaisar. Adapun apa yang terjadi di daratan Kaisar, ia tidak tahu sekarang, tetapi informasi yang diungkapkan kepadanya oleh Sue Binyu adalah biarkan Xiao Yan menjadi cemas. Namun, Xiao Yan juga memahami bahwa kecemasan tidak berpengaruh. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia kembali ke daratan Kaisar, dia tidak dapat bersaing dengan dunia Dewa Darah, jadi Xiao Yan harus mendapatkan hati yang nyala Baiyan. Karena ini, Xiao Yan masih memperbaiki eliksir tanpa meninggalkan usaha apapun pada saat ini. Yan Protos kuno tidak dapat menipu dia, apakah dia akhirnya menerima peoni putih, setidaknya sekarang dia harus berjuang untuk mendapatkannya, karena hanya dengan mendapatkan Heart of Fire mungkin ada sedikit harapan untuk bersaing dengan dunia Dewa Darah. Tapi pertama-tama, kita harus menyelesaikan obat ini, Ling Ling dan. Pada saat ini, Xiao Yan, Lang Tian dan Jin Chentao duduk di depan Yao Ding, dan nyala api naik di Xiao Ding. Nyala api Xiao Yan berwarna-warni. Api langit lebih biasa api merah, dan Jin Chentao adalah merah dan emas. Pada saat ini, ketiganya tidak meninggalkan usaha, semua berkeringat. Dalam keadaan obat pemurnian kekuatan tinggi ini, konsumsi kekuatan jiwa cukup mengerikan, kelelahan telah menelan jiwa masing-masing dari ketiganya, karena pemurnian sumsum penjaga Leiling dan telah gagal 2 kali. Xiao Yan memandang dengan anggun ke arah api berwarna-warni yang naik dengan cepat di Yao Ding.
Pengendalian Xiaoyan atas nyala api itu sudah jelas, tetapi pada saat ini matanya sangat bermartabat. Dia memegang pistol petir di tangannya dan melihat ujung pistol. Di atas, roh gemuruh muncul, mata Xiaoyan cepat, dan dia segera mengendalikan api dan terlibat dalam tripod obat-obatan. Hanya di tripod obat dapat roh guntur ini menghilang. Dalam nyala tripod obat-obatan, prototipe eliksir dan roh guntur ditangguhkan di dalamnya. Xiaoyan secara akurat mengontrol api di kedua sisi. Sisi eliksir lebih ringan, dan roh guntur membutuhkan nyala api yang kuat untuk dikendalikan. Bagaimanapun, roh guntur itu sendiri adalah guntur, yang semuanya adalah energi yang sangat keras, dan harus lebih keras daripada menekan. Mengapa selalu gagal pada langkah ini? Railing ini tidak dapat diintegrasikan ke dalam ramuan sama sekali, apa yang salah dengan itu? Xiaoyan mengerutkan kening, ini adalah langkah terakhir dan paling penting dari Rongdan, tetapi ini seringkali merupakan langkah tersulit. Lang Tian dan Jin Chentao juga melihat tripod obat di depan Xiaoyan dengan tekun. Mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan-kekuatan fisik dan jiwa untuk memperbaiki bahan obat keempat, dan ketiga kalinya. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Namun, saat yang lebih kritis, keduanya tidak berbicara sesuka hati untuk mengganggu perhatian Xiaoyan. Xiaoyan juga ragu-ragu saat ini. Dia tahu bahwa jika dia masih menggunakan kekuatan sebelumnya, seolah-olah dia akan memadukan Chu dan Railing. Itu hanya akan sama dengan 2 kali sebelumnya, dan menghancurkan Lei Ling San. Jadi Xiaoyan berpikir cepat, bergumam di dalam hatinya, langkah mana yang salah. Xiaoyan menatap roh guntur yang mengamuk, yang tampaknya tidak sesuai dengan eliksir itu. Eliksir itu sendiri ringan, sementara guntur itu merusak. Dua energi yang sepenuhnya berlawanan ingin berbaur menjadi pertama, kesulitannya terbukti dengan sendirinya. Melihat pemikiran Xiaoyan, Lang Tian juga melihat dan Lei Ling muda yang tergantung di Yao Ding. Matanya juga mengungkapkan pikirannya, dan tiba-tiba dia melihat nyala api yang melompat di Yao Ding, kata Lang Tian lembut. Berkata, Xiao Shao, apakah ada kemungkinan? Masalahnya, tiang material harus dibalik. Apakah Anda bermaksud menemukan jejak energi lembut di antara roh-roh guntur? Xiaoyan mengerti arti Lang Tian, tetapi roh guntur milik energi guntur yang paling murni, bagaimana mungkin ada energi lembut? Namun, Xiaoyan memutuskan untuk mencobanya untuk melihat apakah ada energi lembut di guntur. Xiaoyan akan mengontrol suhu nyala api Lei Ling. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan kendali api melemah, Lei Ling gelisah dan sepertinya ingin mematahkan tripod obat kapan saja. Namun, tingkat kendali api Xiaoyan terhadap nyala api tidak semoga membuat Railing kesempatan. Xiaoyan sangat sabar, dan Lei Ling tampak seperti binatang buas yang tidak bisa dijinakkan sama sekali. Selama Xiaoyan sedikit merelaksasi penumpukan api, ia akan goyah di tripod obat. Setelah beberapa saat, Lei Ling masih tidak menyerah, dan alis Xiaoyan sedikit mengernyit. Di wajah Lei Ling, tampaknya api tidak bekerja dengan baik, setidaknya Lei Ling tidak akan menyerah di depan api. Itulah yang terjadi. Aku belum pernah mencobanya, bisakah aku masih membuat ramuan dengan Thunder? Xiaoyan memandang Yao Ding pada saat ini, dan sebuah gagasan berani muncul di benaknya, dan apakah ia bisa mencoba mengutip Thunder Refining? Eliksir. Xiaoyan tahu bahwa ini sangat mungkin meledak, tetapi Xiaoyan saat ini sangat afirmatif. Metode ini mungkin tidak selalu gagal. Karena tidak ada orang kuno, Xiaoyan menjadi orang pertama yang menggunakan guntur untuk membuat ramuan. Lengan Xiaoyan perlahan menonjol, dan 3 guntur merah muncul di tubuhnya. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan guntur ke tripod obat-obatan. Hong Lei baru saja masuk dan baru saja membuat suara keras. Segera menarik perhatian Lang Tian dan Jin Chentao. Keduanya memandangnya dan melihat ada guntur bergemuruh di antara tripod obat Xiaoyan. Xiaoyan ditutupi dengan keringat halus pada saat ini. Dia menggunakan keterampilan kontrol api untuk mengurangi kekuatan penekan api ke minimum, dan hanya bisa melindungi dan mudah. Red Rai tiba-tiba tenang, dalam tripod obat-obatan, Red Thunder seperti orang kuat, melayang di sekitar roh guntur, dan roh guntur tanpa penindasan api sebenarnya tidak ada gangguan, di depan Red Thunder ternyata seperti anak kecil. Xiao Shaofei, menggunakan Lei Alchemy. Ketika Lang Tian melihat ini, dia sedikit terkejut.
Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya untuk menggunakan lei alchemy. Aku takut tidak ada seorang apoteker yang berpikir untuk menggunakan alkimia untuk membuat ramuan, dan lebih dari itu jangan berani membuat ramuan dengan guntur. Namun, saat ini, di antara tripod obat-obatan di depan Xiao Yan, nyala api telah merosot seminimal mungkin. Dalam seluruh tripod obat-obatan, busur berkedip, dan pemandangan yang sangat luar biasa muncul. Xiao Yan mengendalikan Hong Lei saat ini, kekuatan jiwanya keluar dari sarang dan konsentrasinya lebih tinggi daripada waktu kapanpun, tetapi meskipun begitu, Hong Lei ini sangat sulit dikendalikan. Aku tidak tahu apakah aku bisa menetralkan guntur ini dengan guntur merah, toh ada banyak guntur, cobalah. Xiao Yan tampak berwibawa, fokus pada tripod obat-obatan, dan guntur merah yang melingkar di samping guntur mulai menyerbu. Rai Ling, Lei Ling yang terancam akhirnya mulai gelisah. Kekuatan Lei Ling tidak lebih lemah dari Red Thunder. Tentu saja, ini hanya guntur merah, dan Xiao Yan memiliki lebih dari satu. Guntur merah kedua di bawah kendali Xiao Yan dan tidak termasuk dalam tripod obat-obatan, kekuatan dua guntur merah segera membuat guntur tenang lagi. Itu benar-benar bekerja. Xiao Yan melepaskan mata Jingmang dan melihat roh guntur di antara dua guntur merah. Perlahan-lahan menjinakkan, dan di bawah tekanan guntur merah, itu mungkin benar-benar berhati. Namun, mata Xiao Yan sedikit memalukan. Xiao Yan tahu bahwa meskipun ia adalah kekuatan jiwa tanah suci, sulit untuk mengendalikan dua energi sombong di tripod obat pada saat yang sama. Lelah. Bagaimanapun, Anda tidak bisa menyerahkan segalanya. Xiao Yan mencoba mengendalikan dan muda dalam nyala api dan roh guntur dikelilingi oleh Red Thunder, keduanya sombong dan tidak menyerah satu sama lain. Penolakan yang kuat dari keduanya membuat Xiao Yan semakin lelah. Sepertinya, masih gagal. Xiao Yan bergumam dengan senyum pahit, dan kekuatan jiwa di tanah suci masih sulit untuk diselesaikan. Jin Chen Tao dan Lang Tian melihat pemandangan ini, dan mereka juga merasa bahwa Xiao Yan lelah, karena tidak hanya Xiao Yan, tetapi keduanya yang hanya bertanggung jawab untuk memperbaiki bahan obat dan fusi, sangat lelah, belum lagi Xiao Yan bertanggung jawab untuk rongdan terakhir, menuntut lebih banyak untuk kekuatan jiwanya. Dengan obat pemurnian, yang disebut pemurnian lahir dengan api, dan thunder sama sekali tidak cocok. Jin Chen Tao berkata sambil menghela nafas, dan pada awalnya sedikit terkejut, tetapi penampilan kedua yang saling bertentangan dalam tripod obat itu pasti gagal. Sukses. Lang Tian berbeda, matanya lebih bermartabat, jika dia tidak melihat mukjizat, dia tidak akan percaya, tapi Lang Tian telah melihat lebih dari mukjizat pada orang ini, tidak ada batas atas. Kreativitas, tampaknya tidak ada yang mustahil untuk dicapai dalam tubuhnya, dan tidak ada yang mustahil. Bahkan ketika Xiao Yan hendak memutuskan untuk menyerah, dan kemudian mencarinya, jiwa yang kuat tiba-tiba mengalir ke kedalaman jiwa Xiao Yan. Tiba-tiba, kelelahan menghilang, dan dari sana itu dipancarkan ayunan jiwa yang kuat. Mata Jin Chen Tao tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap sosok Xiao Yan yang duduk dalam panci dengan kaget, suaranya tiba-tiba menjadi bengkak, domain. Domain. Kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar mencapai ranah kengerian, tampaknya di bawah kekuatan jiwa kuat Xiao Yan. Udara di sekitarnya telah menjadi setebal air, tidak hanya obat-obatan, seolah-olah semuanya harus dikendalikan oleh jiwa Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan di depannya berdiri sosok mengenakan baju besi dewa. Sosok ini bukan orang lain, itu adalah Xia Zhenghui. Xia Zhenghui sementara meminjamkan kekuatan jiwanya kepada Xiao Yan melalui formasi misterius kaca surgawi, dan kekuatan jiwa Xiao Yan sendiri mencapai ranah suci, ditambah kekuatan jiwa kuasi ranah Xia Zhenghui adalah biarkan kekuatan jiwa Xiao Yan langsung naik ke kekuatan jiwa kerajaan. Mata Xiao Yan bersinar dengan Jingmang saat ini, dalam tripod obat asli yang hampir lepas kendali, Xiao Yan, dengan bantuan kekuatan jiwa Xia Zhenghui, melepaskan kekuatan jiwa dari ranah lagi, dan menstabilkan tripod obat lagi. Situasi di tengah. Ini masih merupakan situasi guntur dan api yang saling eksklusif, tetapi dengan intervensi kekuatan jiwa Xiao Yanyu, ada sedikit campuran guntur di tripod obat-obatan. Gigi Xiao Yan penting, dia tahu bahwa tidak ada jejak kesalahan yang bisa dibuat sekarang, karena kesalahan apapun bisa menyebabkan kekurangan kesuksesan.
Dalam tripod obat-obatan, guntur dan api saling terkait, membuat suara ledakan mendesis, dan pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa ada energi aneh di tengah dua energi keras. Ini adalah perpaduan api dan guntur energi yang dihasilkan. Ada api dan guntur, saling terkait, tidak eksklusif, di mata Xiaoyan, gambar di Yao Ding tercermin pada saat ini, dan sudut mulutnya perlahan-lahan menarik, karena Xiaoyan tahu bahwa adegan ini muncul saat itu, ada harapan bagi Rong. Xiaoyan secara akurat mengendalikan dan Lei Ling muda di tripod obat-obatan, dan apakah keberhasilan Rongdan saat ini? Railing memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan Chu dan perlahan membenamkan dirinya di Thunderling, dan kali ini, tidak ada tripod goreng, permukaan kasar Chu dan mulai secara bertahap menjadi halus, dan Thunderling secara bertahap menjadi lebih kecil, dan Chu dan perlahan menyerap Lei Ling. Pada langkah ini, Xiaoyan tahu bahwa kesuksesan ada di sini. Boom! Namun, pada saat ini, tripod obat-obatan di depan Xiaoyan tiba-tiba meledak, semua orang terkejut, dan awan asap naik dari tripod obat-obatan. Gagal. Baik Lang Tian dan Jin Chen Tao terkejut, wajah mereka penuh dengan senyum pahit, Lang Tian dan Jin Chen Tao kelelahan, dan mereka benar-benar tidak memiliki energi untuk memurnikan untuk keempat kalinya. Xiaoyan duduk tak bergerak di depan Yao Ding, yang segera membangkitkan keingintahuan semua orang. Ledakan itu hanya terlihat seperti tripod yang digoreng, tetapi Lang Tian dan Jin Chen Tao juga menemukan petunjuk. Jika itu adalah tripod yang digoreng, jauh lebih kuat dari itu. Awan naik, dan langit tiba-tiba suram. Melihat pemandangan ini, pandangan aslinya adalah gelombang redup dan Jin Chen Tao, dan matanya bersinar lagi. Dengan angin sepoi-sepoi, aroma dandelion menyebar ke udara, dan aroma itu adalah bau darah yang mendidih di setiap apoteker. Sukses. Ini dan Lei. Seru Lang Tian dan Jin Chen Tao berseru, dan keduanya menghela napas lega, akhirnya santai. Sosok Xiaoyan terbang ke langit lagi, masih seperti sebelumnya, mengandalkan kekuatan tubuh fisik untuk melawan dan Lei yang ganas ini, noda darah muncul di daging Xiaoyan, tetapi gigi Xiaoyan lebih kencang daripada Lei Ling Temple menempa platform tambang, dan Lei ini hanya menggelitik. Namun, setelah dua gerusan dan Lei, tubuh Xiaoyan, guntur merah keempat berangsur-angsur muncul, menunjukkan bahwa tubuh guntur Dewa Purba sekali lagi membaik. Setiap kali guntur merah muncul, meskipun tidak sekuat guntur merah di Laut Guntur Kuil Lei Ling, guntur merah di Xiaoyan jauh lebih kuat daripada guntur biasa, setidaknya roh guntur biasa, Xiaoyan mengandalkan merah rai mampu menekannya. Kali ini, masih mungkin untuk membuat penjagaan yang sukses dari sumsum Lei Ling dan meskipun ini adalah metode alkimia, tidak ada aturan sama sekali, tetapi metode Xiaoyan dalam menggemakan alkimia benar-benar unik. Yang paling menakjubkan adalah Jin Chen Tao dan Lang Tian menangis dan tertawa. Xiaoyan sebenarnya menggunakan kekuatan Thunder untuk menyaring Ling Ling dan, yang akan menjadi seorang apoteker legendaris. Setelah melawan dan Lei, Xiaoyan mengoperasikan tubuh Shen Lei kuno, dan luka fisik sembuh dengan cepat, jemari Xiaoyan ringan memantul, salah satu pot obat bulat, dan seluruh tubuh berwarna biru gelap dengan obat peoni seperti kilat. Itu terbang ke telapak Xiaoyan. Xiaoyan memandang Lei Ling dan, senyum di wajahnya. Sekarang, menurut Zhou Chang'an, setidaknya 3 eliksir harus digunakan sebagai pendukung untuk mendapatkan jantung api. Sekarang Xiaoyan adalah pemurnian yang sukses 9 transfer bekuan dan obat Lei Ling Tan. Kemanjuran kedua obat eliksir ini sesuai namanya, koagulan Jiushuan mampu melindungi daging dan darah tubuh, juga seperti lotus darah dan yang disiapkan oleh Xiaoyan di daratan untuk menyerap bubuk mesiu pertama yang berbeda, yang telah disiapkan oleh Xiaoyan. Derajatnya sangat mengerikan, dengan 9 fungsi, itu hampir tidak bisa menahan kekuatan yang kuat dari Fire Heart. Rasa hatiku ingin, tata nurek